Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe bisa menguasai dunia. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Hagoromo berhasil menyelamatkan para biju yang hampir terserap oleh pohon dewa yang maha dahsyat itu. Bahkan Naruto langsung terkejut melihat kehadiran mereka, bahkan ada Shikamaru di sana. Saat itu Naruto langsung berkata, "Apa? Apa ini sungguhan? Apa itu kau kakek Rikudo? Dan kau Shikamaru? Mengapa kau ada di sana?" Masih belum selesai Naruto berkata demikian. Hagoromo langsung menurunkan Shikamaru dari Susanoo-nya ke dekat Naruto dan dia berkata, "Nanti bicaranya Naruto, kalian para biju ikutin aku, kita tidak boleh biarkan dunia ini hancur akibat tumbuhan jelek ini." Setelah Hagoromo mengucapkan itu, dia langsung meluncur deras dengan Susanoo-nya dan dia terbang ke langit dan hampir menyeibangi tinggi pohon dewa itu yang hampir menembus atmosfer bumi. Sedangkan di bawah, Shikamaru langsung menyaksikan Naruto sedang merangkul Sasuke yang sudah mati. Dan dia langsung tidak bisa berkata apa-apa saat melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Tapi tiba-tiba para biju langsung bergerak dan mengelilingi pohon Shinju yang sudah bergabung menjadi satu. Mereka menyiapkan biju dama raksasa masing-masing dari mulut mereka, dan berniat untuk menghancurkan pohon itu dengan satu serangan. Sedangkan Hagoromo dan Hamura ingin menyerang pohon Shinju dari atas langit. Menyaksikan akan ada sesuatu yang berbahaya, Shikamaru langsung berkata, "Maaf aku tidak sopan mengatakan ini padamu, tapi kita harus pergi dari sini jika kita tidak terlibat. Mereka ingin menghancurkan pohon itu untuk selama-lamanya." Mendengar ucapan Shikamaru, Naruto langsung menyetujui rencananya, dia langsung membawa jasad Sasuke ke tubuhnya dan mereka berlari menjauh dari tempat sebelumnya. Saat di perjalanan Shikamaru menyaksikan ada ratusan ribu Zetsu putih langsung keluar dari bawah tanah untuk menghentikan mereka. Shikamaru yang tidak tahu apa-apa tentang situasi sekarang langsung berkata, "Apa? Zetsu putih? Bagaimana mereka bisa ada? Dan lagi apa-apaan jumlahnya itu?" Naruto yang mendengar itu membalas, "Mereka semua adalah orang-orang desa Konoha, pohon dewa sudah merubah mereka menjadi Zetsu, dan yang tersisa hidup hanya kita saja. Bahkan Sasuke harus meninggalkanku seorang diri, tapi berhati-hatilah Shikamaru, mereka bukan Zetsu seperti yang pernah kita hadapi dulu, mereka benar-benar sangat berbeda." Mendengar itu Shikamaru langsung berkata, "Sialan, aku tidak tahu kebenaran ini benar-benar mengerikan sekali. Tapi kita tidak punya pilihan lain kan selain menghentikan mereka semua? Dan lagi di mana Boruto? Aku tidak melihatnya dari tadi." Naruto yang mendengar itu membalas, "Aku juga tidak tahu di mana dia." Saat bulan tidak memancarkan cahayanya lagi, dia tiba-tiba berlari dan mengejar sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dan jujur saja, dengan Sage mode milikku sekarang, aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Aku juga tidak tahu harus melakukan apapun dan saat aku putus asa, aku melihat kalian membantuku, ini rasanya benar-benar seperti mimpi. Bagaimana kakek Rikudo bisa kembali? Dan siapa orang yang di sebelahnya? Apa dia Hamura Otsutsuki?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, tapi ini bukan waktunya untuk bercerita panjang Naruto. Kita tidak punya waktu, kau diamlah di sini, biarkan aku yang menahan mereka semua. Aku tahu dari raut matamu, kau benar-benar terpukul Sasuke matikan. Aku juga begitu, tapi kita tidak boleh membiarkan tekad dia mati begitu saja. Kita harus terus berusaha dan mempercayakan mereka yang sudah mati dengan tekad yang harus kita bawa." Setelah mengucapkan itu, Shikamaru langsung menggunakan Kageshi baru. Dia membuat ribuan bahkan ratusan ribu Zetsu itu tidak bisa bergerak. Dan tidak lama kemudian, Shikamaru mengubah bayangannya menjadi sabit dan menebas semua kepala Zetsu putih dengan sekali serangan. Tapi tidak berselang lama, Naruto tiba-tiba muncul dari atas para Zetsu itu dan menghantamkan Odama Rasengan sehingga membuat mereka semuanya hancur. Shikamaru yang menyaksikan itu langsung menoleh ke belakang dan ternyata Naruto masih ada di belakangnya. Menyaksikan Shikamaru, Naruto langsung berkata, "Itu adalah Bunshinku, ayo kita menjauh sekarang juga. Sepertinya mereka akan menghancurkan pohon dewa itu." Setelah berkata demikian, Naruto menggunakan Kuchiyose no Jutsu, dia memanggil kata Gamabunta. Menyaksikan Naruto, Gamabunta langsung berkata, "Naruto, akhirnya kau memanggilku juga. Aku akan membantumu apapun yang terjadi, pengorbanan Gamakichi tidak akan kusia-siakan." Mendengar Gamabunta berkata demikian, Naruto langsung melompat ke atas sambil membawa jasad Sasuke, dan diikuti oleh Shikamaru. Saat di perjalanan, Naruto berkata, "Kemanapun juga boleh bos katak, pergi dan menjauh dari sini, tempat ini akan hancur sehancurnya. Pohon dewa itu akan musnah. Ini sepertinya awal kemenangan kita. Tapi maafkan aku mengorbankan Gamakichi." Gamabunta yang mendengar itu membalas, "Kau tidak boleh berkata seperti itu, dunia benar-benar sangat buruk."
Bahkan jika aku mati dalam perang ini, aku akan mati dalam kebanggaan, aku rasa Sasuke seperti itu juga. Mendengar ucapan Gamabunta, Shikamaru langsung memandang. Wajah Sasuke yang sudah pucat, tubuhnya penuh dengan darah akibat tusukan pohon Shinju sebelumnya. Saat itu Shikamaru berkata, "Lihatlah ke atas langit, sepertinya sesuatu yang besar akan datang dan lagi para biju sudah siap menembak." Gamabunta yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak percaya Hagoromo bisa datang ke sini, bukannya dia sudah mati ya?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Hei, bagaimana kau tahu? Sepertinya kami belum berkata apapun tentang dia padamu." Gamabunta yang mendengar itu menjawab, "Katak, tetua memberitahukan padaku kalau dia akan datang membantu kalian, dia bisa melihat masa depan dengan bola anehnya itu. Dan juga, aku sudah mendengar darinya kalau Sasuke akan mati tidak lama mereka hadir." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Lebih jauh lagi bos Katak, aku bisa bilang kalau ledakan itu akan dahsyat. Jika kita tidak terlalu jauh, kau pasti akan terluka, dan lagi aku harus mengumpulkan cakra untuk bergabung dengan mereka." Di sisi lain, Hagoromo dan Hamura sedang menyiapkan satu kekuatan terkuat mereka untuk menghancurkan pohon dewa yang sudah menyatu tersebut. Saat itu pohon tersebut tidak berdiam diri, dia langsung melilit Susanoo Hagoromo dengan kuat. Tapi Hamura tidak tinggal diam, dia melapisi Susanoo Hagoromo dengan cairan asam sehingga pohon itu langsung hancur saat mengikat Susanoo Hagoromo. Setelah mereka berhasil, Hagoromo menaiki kembali ketinggiannya, dan mereka sudah sejajar dengan ujung pohon dewa yang terdapat Rinne Sharingan. Mereka benar-benar tinggi di atas langit. Bahkan tidak jauh lagi dengan posisi bulan. Saat itu Hagoromo berkata, "Kita selesaikan semua ini Hamura, apa kau siap? Pohon itu hanya menau ukuran saja, dia tidak terlalu merepotkan di hadapanku." Hamura yang mendengar itu langsung merubah tubuhnya dan mengeluarkan uap cakra berwarna hijau. Menyaksikan itu Hagoromo berkata kepada para biju yang ada di bawah, "Semuanya dengarkan aku. Kita akan menyerang secara bersamaan, pohon dewa ini hanyalah pohon kosong, tidak ada Otsutsuki yang mengendalikannya. Jadi selagi aku ada di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalian para biju, hancurkan bagian bawahnya. Aku dan Hamura akan melenyapkan bagian atas pohon ini yang memiliki Rinne Sharingan. Tapi tunggu dulu, aku tidak merasakan ada Hachibi dan Shukaku di antara kalian semua. Apa yang terjadi?" Kurama yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali kakek Rikudo, kau terlalu lama datang ke sini, banyak hal yang sudah terjadi kepada kami semua. Bahkan jika kau tidak datang, kami semua sudah tidak ada lagi dan Naruto juga akan bernasib sama seperti Sasuke. Hachibi dan Shukaku sudah terhisap oleh pohon dewa yang ada di Sunagakure dan Kumogakure." Hagoromo yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Tidak masalah, tapi baguslah jika kami tidak terlambat. Kalau begitu, kerahkan semua kekuatanmu Kurama, jangan membuat aku malu. Kita akan hancurkan pohon sialan ini, dan dengan begitu, kemenangan sudah di depan mata." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Kau juga kakek Rikudo, jangan tahan kekuatanmu, dan lagi aku harap tulang pinggangmu tidak bermasalah sekarang. Atau aku akan menertawakanmu." Setelah Kurama mengatakan itu, Hagoromo langsung mengeluarkan bom api dari kedua tangan Susanoo-nya, dan diikuti Hamura menyiapkan pedang Nunoboku. Menyaksikan mereka sudah menyiapkan serangan terkuat, Hagoromo langsung berteriak, "Semuanya serang! Arahkan serangan kalian ke pohon sialan ini." Mendengar ucapan Hagoromo, para biju langsung mengarahkan biju dama raksasa mereka ke arah bagian bawah pohon Shinju. Sedangkan Hamura langsung melemparkan pedang Nunobokunya. Sedangkan Hagoromo menembakkan bom api dari tangan Susanoo-nya ke arah pohon Shinju yang sudah bergabung menjadi satu itu. Alhasil, ledakan maha dahsyat yang pernah ada terjadi. Bahkan akibat ledakan itu, para biju yang ada di bawah semuanya terpental akibat tolakan angin hasil dari serangan kombinasi mereka. Begitu juga Naruto dan Shikamaru, mereka terpental jauh bersama Gamabunta. Tapi tiba-tiba, Susanoo berwarna biru langsung menangkap Naruto dan yang lainnya. Ternyata Madara berhasil selamat dari serangan Shinju. Dia kembali menggunakan Izanagi, dan kali ini matanya hanya satu. Saat itu daratan langsung bolong layaknya kawah gunung berapi. Menyaksikan Madara menyelamatkan mereka, Naruto kaget, bahkan Shikamaru terkejut. Dia tidak tahu tentang apapun Madara yang sudah dibangkitan Boruto saat dia pingsan. Saat itu Shikamaru refleks langsung menggunakan segel jutsu di tangannya untuk mengunci pergerakan Madara, tapi Naruto tiba-tiba menahannya. Menyaksikan itu Shikamaru berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menahanku Naruto? Apa kau sudah gila? Dia adalah musuh." Madara yang menyaksikan ekspresi panik Shikamaru langsung berkata, "Dasar bodoh, aku tidak tertarik untuk menyelamatkanmu dan lagi, katakan secepat mungkin Naruto. Aku tidak mau dia menyerangku."
Dan lagi kita harus menjauh, ledakan ini akan datang lagi, dan tahan pertanyaanmu untukku yang bisa selamat. Setelah berkata demikian, Madara langsung mengubah Susanoo-nya menjadi Susanoo sempurna. Mereka terbang dan menjauh dari ledakan yang akan muncul dari pohon dewa.